Rahayu buat saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan kemerdekaan rasa ya. Kita ngobrol bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Ada kurang lebihnya apa yang akan saya sampaikan nanti, saya mohon maaf. Dan saya juga berharap pada saudara-saudara untuk selalu memberi saya masukan-masukan yang saya anggap berguna buat saya. Apa sih merdeka itu? Merdeka hanya suatu kalimat. Merdeka hanya suatu kata-kata yang diucapkan oleh manusia ketika manusia itu sedang merasakan kenyamanan, kedamaian, keindahan, kebaikan, kebenaran, kebebasan. Itulah merdeka. Tetapi hanya suatu kalimat, hanya kata-kata. Manusia untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya, untuk mencapai kemerdekaan yang benar-benar bisa merasakan merdeka, masih jauh di atas angan-angan, masih jauh di atas pikiran. Oleh karena manusia sadar tidak sadar telah mengalami penjajahan secara mental, spiritual, telah mengalami penjajahan secara fisik. Itulah yang dirasakan manusia. Dan pada bulan ini bangsa Indonesia sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia NKRI yang ke-79, yang telah dirayakan oleh seluruh NKRI, juga dirayakan oleh bangsa Indonesia dimanapun berada. Tetapi benarkah bangsa Indonesia ini sudah benar-benar merasakan suatu kemerdekaan? Kalau dulu saya juga belum mengalami, yang katanya menurut sejarah bangsa Indonesia itu dijajah oleh penjajah yang namanya negara Belanda selama 350 tahun katanya. Dan sejarah mencatat seperti itu. Benar tidaknya kita tidak tahu. Yang pasti dan yang hakiki pada saat ini, bisakah atau benarkah kita sudah merasakan kemerdekaan itu? Ini satu pertanyaan yang harus dijawab dengan rasa, yang harus dijawab dengan kenyataan yang ada. NKRI adalah suatu negara kesatuan terdiri dari beberapa pulau, ribuan pulau, yang terdiri dari beberapa provinsi yang mempunyai tradisi adat budaya menurut daerahnya masing-masing. Ini Indonesia. Sadarkah bahwa sampai saat ini kita masih terjajah oleh budaya-budaya asing? Ini yang patut kita rasakan. Kita terdogma, kita terdoktrin, kita terintimidasi, ya. Kita tertindas secara mental. Ini terkadang bangsa Indonesia tidak merasakan sampai di situ. Dengung kemerdekaan hanya suatu kata, hanya suatu kalimat dengan semangat yang membara. Kalau para pejuang-pejuang dulu dengan gigih mempertahankan kemerdekaan itu dengan rasa kesatuan dan persatuan untuk mencapai kemerdekaan itu. Peras keringat, banting tulang, peras pikiran, semua dicurahkan untuk mencapai kemerdekaan bebas dari budaya asing, bebas dari intimidasi asing, bebas dari tindasan asing. Dan sekarang, mampukah kita mempertahankan itu dengan kebebasan kemerdekaan itu? Yang katanya merdeka yang gimana? Kalau kita masih condong atau kita masih cenderung dengan budaya asing daripada mempertahankan budaya sendiri.
Ini secara gelar, ya, secara gelar apa yang ada pada NKRI saat ini. Saling adu argumentasi, saling berdebat, saling menjatuhkan sana sini. Apakah ini yang namanya merdeka? Padahal walaupun saya tidak tahu dengan yang sebenarnya, bangsa Indonesia dulu untuk mencapai kemerdekaan bebas dari belenggu penjajahan itu dengan satu perbedaan pada akhirnya akan menyatukan. Ini secara gelar. Dan secara rasa kembali ke pribadi manusianya. Kita tidak terasa kalau kita ini terjajah oleh pikiran kita sendiri. Kita terjajah oleh angan-angan kita sendiri. Kita terjajah oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Mau melakukan ini takut salah, mau berbuat ini takut keliru. Kita masih terjajah oleh yang namanya ketakutan. Mau melaksanakan ini tidak sesuai dengan yang itu, kita merasa salah. Mau berbuat ini yang tidak sesuai dengan itu, kita merasa salah. Padahal apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat itu belum tentu menurut dia itu atau menurut mereka itu suatu kesalahan. Ini kita sudah mengkotak, kita sudah mengikat pergerakan hidup. Murni bahwa bangsa Indonesia dulu itu berjuang dengan sekuat tenaga, ya, dengan kesatuan dan persatuan. Itu murni perjalanan bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan dulu untuk mencapai suatu kebebasan moral, kebebasan akhlak, tetapi terarah dengan kebenaran yang hakiki. Bukan berarti kebebasan untuk melakukan ini dan itu, gitu. Kebebasan akhlak untuk menyalahkan ini dan itu, bukan seperti itu. Artinya kita merasa, karena bebas itu rasa, merdeka itu rasa, bukan perbuatan. Ketika kita merdeka, kita tidur ini benar-benar merdeka. Lepas kita dari pikiran-pikiran kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita ini sudah terjajah oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Oleh karena apa? Kita yang kurang menyatu, kita kurang bersatu antara pikiran dan batin, angan-angan kita kurang bisa untuk menyatukan. Karena di antara dua nama itu yang namanya pikiran dan batin, angan-angan sampai ke panca indera, ini selamanya nggak akan pernah bersatu. Ya, siapa yang bisa menyatukan? Hanya manusianya sendiri. Ketika pikiran lepas, kita tarik kembali. Ketika batin angan kita lepas, kita tarik kembali. Ini tugas daripada manusia itu sendiri. Bilangnya merdeka, tetapi pikiran kita tertekan dengan segala kondisi dan situasi, dengan keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Kita tertekan hingga badan kita lemas, tidak berdaya, gitu. Padahal yang kita hadapi itu kenyataan yang ada. Bukan kita ini dijajah secara mental fisik, bukan, tapi secara apa? Secara mental, spiritual kita. Kita mau berbuat benar aja masih keliru kok. Justru yang kita banggakan itu budaya asing, bukan budaya negara kita sendiri. Indonesia penuh dengan budaya, kaya dengan tradisi budaya, adat menurut daerahnya masing-masing. Itu Indonesia. Makanya dinamakan negara kesatuan. Kita bertuhan, kita punya Tuhan, tetapi masih selalu kita ini mengadaptasikan budaya asing yang seakan-akan itu benar, tetapi itu memecah belah pihak. Ini masih menurut tradisi orang asing yang namanya divide et impera, mengadu domba, tetapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Haruskah kita selamanya begitu? Bagaimana dengan nasib anak cucu kita? Kita masih belum bisa memberi kebebasan kepada anak cucu kita. Masih belum. Justru anak cucu kita secara tidak sadar, kita sudah mendogma. Kita sudah menindas, kita sudah menjajah, tidak sadar di situ.
Oleh karena kita ini tidak bisa menuruti kemauan hidup yang sebenarnya, makanya kita lepas. Semua karena hidup. Hidup itu menyatukan. Hidup itu menenteramkan. Hidup itu penuh damai, hidup itu merdeka, itu hidup. Nah, ketika kita bisa merasakan hidup, seharusnya kita tentram damai. Tidak terkontaminasi dengan lain. Tidak terpengaruh dengan yang lain. Itu hidup. Makanya ketika kita ini merasakan murni perjalanan manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada enak, nggak enak, salah, benar, ini murni perjalanan manusia. Ini murni perjalanan manusia. Nah, ketika kita ingin menuju suci, suci itu tidak ada urusan dengan apa yang dilakukan manusia. Tidak ada urusan. Suci ya suci itu sendiri yang bergerak. Nah, ketika kita sudah menyatukan rasa, gitu, rasa kita yang awalnya itu murni, rasa manusia, bukan rasanya suci, ada baik buruk, benar salah, gitu, enak tidak enak, ini real, murni, ini rasa manusia, bukan rasanya suci. Kita gabungkan menjadi satu, kemudian kita manunggal ke suci. Suci itu hidup. Ketika kita bisa merasakan hidup, kita tidak ada rasa untuk menyalahkan yang lain. Kita tidak ada niat untuk membenarkan yang lain. Apa yang kita saksikan ya itu adanya. Itu kenyataan. Itu bukti. Bukan teori. Bukan tafsir. Itu nyata. Ketika kita merasa tertindas dengan hal-hal yang seakan-akan itu akan membuat kita ini bingung atau pusing. Ini kan kenyataan yang ada. Terus bagaimana untuk mengendalikan itu? Awalnya tidak ada, menjadi ada, harus tidak ada. Ya. Dari hidup, untuk hidup, kembali ke hidup. Ini real. Ini pergerakan hidup, bukan rekayasa manusia. Sampai di mana manusia ini merasakan kemerdekaan bersama hidup? Kalau benar-benar sudah bisa merasakan merdeka, sampai tertuju kepada rasa yang hakiki kemerdekaan itu, nggak ada urusan. Mau barang kita hilang, mau tidak bekerja, mau tidak melakukan hal-hal yang sedemikian rupa, ini kita merdeka. Tetapi kalau kita ini masih terbawa oleh pikiran-pikiran kita yang seakan-akan itu ini hak milik kita, kemelekatan kita, ini masih belum merdeka. Ini masih terbawa emosi. Ini perjalanan manusia, harus kita akui. Kalau kita salah ya salah, kalau kita benar ya benar. Ketika kita salah kepada manusia ya minta maaf kepada manusia. Kenyataannya begitu. Ini hak, harus dilakukan. Ketika kita salah kepada Tuhan ya harus mohon ampun kepada Tuhan. Jangan seakan kita merasa benar terus nggak mau disalahkan. Mana kemerdekaanmu? Mana kemerdekaan kita? Ada tuntutan dari yang lain. Misalnya ini. Ya toh? Ada dogma dari yang lain. Ada penindasan dari yang lain. Ini kan seakan-akan menindas kita. Tetapi kalau kita peka, oh, apa yang dikatakan orang itu sudah sesuai apa yang saya perbuat. Dan apa yang dituntut orang itu, itulah tuntutan yang telah saya perbuat. Bagaimana ya kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa kita ini salah. Itu. Salah itu bukan merdeka. Merdeka itu hidup. Benar juga bukan merdeka. Merdeka itu hidup. Nah, ketika kita bisa merasakan hidup,
manunggal dengan hidup, bisa merasakan hidup, apa yang kita lakukan pasti suci dan pasti tidak akan terpengaruh atau mempengaruhi yang lain. Ini pasti. Makanya kita masih harus belajar dan belajar, peka dalam merasakan. Laku kita sudah murni dengan kondisi kenyataan yang ada. Kemudian kita manunggal dengan hidup, merasakan hidup. Hidup itu nggak ada salah, nggak ada benar, ya. Nanti akan netralkan oleh hidup, akan dilebur oleh hidup, akan disatukan oleh hidup. Antara salah dan benar ini dilebur, sudah nggak ada ketika kita bersama suci. Nah, kalau kita sudah bersama suci, kita pegang teguh rasa-rasa suci itu, yang dimana misalnya masa kita ini punya rasa salah, ingin mencuri atau ingin berbuat serong atau ingin berjudi, ingin apa saja misalnya dianggap salah, itu kita pegang teguh, nggak apa-apa. Sampai dimana kekuatan kita untuk beradaptasi atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut pikiran kita itu salah. Mencuri kan salah, membunuh juga salah, berjudi salah, berzina juga salah, ya kan? Salah kan? Salah menurut siapa? Menurut Tuhan. Tuhan itu maha suci, nggak ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan manusia. Nah, ketika kita sudah manunggal atau merasakan suci, nah perbuatan seperti itu sudah nggak ada, sudah tidak ada lagi. Ini suci, ini kebenaran, ini berbuat yang dianggap salah. Yang tidak salah yang gimana? Kita taat, menjalankan ibadah, ya. Tetapi masih ada yang namanya tedeng aling-aling, masih ada yang namanya pamrih. Nah, ini tanpa tedeng aling-aling. Pamrihmu apa ketika melakukan ibadah? Ingin masuk surga, ingin diampuni Tuhan dengan dalil atau ayat Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Benarmu juga perlu pengampunan, salahmu juga perlu pengampunan. Jadi benar salah ini perlu pengampunan. Yang berhak mengampuni hanya Maha Suci itu sendiri. Maha Suci hidup, bukan suci, Maha Suci hidup. Suci itu ciptaannya. Kalau sudah mencapai Maha Suci, alam semesta ukurannya gitu. Kalau masih disuci, masih ciptaannya, masih sabdanya yang terbentuk, ada tanaman, ada binatang, ada manusia terbentuk di situ, masih wujud. Tetapi kalau sudah maha suci, alam semesta yang nampak dan yang tidak nampak itu juga menjadi sabdanya maha suci. Makanya dalam perjalanan spiritual manusia, ya, terutama orang-orang Jawa ini, yang saya maksud ini orang-orang Jawa, kok tidak terasa kalau kita ini masih terjajah dengan adat budaya asing yang seakan-akan menuntun kita kepada kebenaran, padahal itu akan menjerumuskan kita ke jurang kesalahan, gitu loh. Masa nggak bisa merasakan kemerdekaan yang gimana? Ini hanya suatu proses murni menuju suci, suci menuju abadi, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan mengerti. Ada kurangnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu.